Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Gabriel Aditya Bukang dengan NIM 212131, Blaise Adel dengan NIM 212129, dan Randy Magido dengan NIM 212136. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami, yaitu pembuatan website perpustakaan menggunakan PHP dan MySQL. Pertama, kami membuat sebuah database dengan nama perpustakaan. Dalam database tersebut terdapat 3 buah tabel. Yang pertama tabel anggota, lalu tabel buku, dan tabel peminjaman. Lalu kami membuat beberapa file PHP dan kami membagi dua ke dalam dua buah folder. Yang pertama untuk tampilan anggota dan yang kedua untuk tampilan pengunjung. Di tampilan pengunjung ini kami membuat beberapa file PHP lagi. Yang pertama index PHP. Index PHP ini adalah main program atau halaman utama ketika kita membuka website perpustakaan ini. Lalu di sini ada beberapa perintah PHP dan tag-tag HTML. Yang pertama yaitu include koneksi yang akan membantu kita menghubungkan website yang telah kita buat dengan database sebelumnya. Di sini ada beberapa variabel. Yang pertama host, user, password, pass@db yang bernilai localhost, usernya root, passwordnya tidak ada, dan nama database-nya adalah perpustakaan. Lalu di sini ada variabel ID MySQL dengan nilai MySQL connect yang akan berfungsi untuk mengkoneksikan kita dengan database yang telah kita buat. Lalu melakukan pengecekan ketika salah atau data ini tidak benar, maka dia akan memunculkan connection file. Kembali ke halaman index PHP. Di sini terdapat beberapa tag HTML. Di sini kami membuat sebuah div di mana dengan nama kelas dari div ini adalah container. Lalu kami membuat dua div lagi di dalamnya dengan kelas kiri dan kanan. Di kelas kiri ini dia akan menampilkan halaman di sebelah kiri dan div kelas kanan akan menampilkan halaman sebelah kanan. Di bagian halaman sebelah kiri akan ditampilkan pengunjung, login, buku, dan peminjaman. Lalu di bagian sebelah kanan ini terdapat perintah PHP if, iset, get, act. Act ini adalah variabel yang akan diambil dari nilai a href. Lalu ketika kita mengklik, contohnya kita mengklik buku, maka dia akan menginclude atau memanggil file buku.php. Lalu ketika kita mengklik peminjaman, maka dia akan menginclude atau memasukkan file peminjaman.php. Di sini ketika kita mengklik login, dia akan langsung menuju ke halaman login.php. Dan ketika kita baru masuk dan tidak mengklik apa-apa, maka yang akan tampil adalah halaman depan.php. Di halaman buku.php ini tampilannya yaitu berisi sebuah tabel. Dalam tabel ini terdapat perintah PHP. Perintah PHP ini yaitu ada variabel ambil data sama dengan MySQL query, di mana perintah ini akan dia pertama akan mengecek sebuah database yang sebelumnya berada pada koneksi.php. Lalu dia mengambil semua data dari tabel buku. Lalu ada perintah perulangan dengan variabel tampil sama dengan MySQL fetch array, di mana dia akan mengambil semua isi dan mengulangi, lalu menampilkannya dalam sebuah tabel. Lalu kita ke bagian peminjaman.php. Di halaman peminjaman.php ini tampilannya itu akan tampil dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel untuk pengisian peminjaman ketika kita melakukan peminjaman, dan yang kedua adalah tabel berisi data-data siapa-siapa saja yang telah melakukan peminjaman dalam website perpustakaan yang telah kita buat. Setelah itu, di dalam sini terdapat sebuah div dengan kelas container. Lalu dalam div ini kami isi dengan tabel, dan di bagian tabel pertama ada from action dengan actionnya itu simpan peminjaman.php. Lalu di bagian kedua ini sama seperti bagian buku, dia akan menampilkan semua data yang ada dalam tabel peminjaman.php. Di
Di file simpan peminjaman.php ini, file ini akan membantu kita untuk mengisi data-data peminjaman baru dan memasukkannya ke dalam tabel peminjaman yang berada di database. Di sini pertama kami menginclude koneksi PHP yang membantu menghubungkan ke database. Lalu ada beberapa variabel, ada NIM, nama, nomor buku yang masing-masing nilainya diambil dari halaman peminjaman.php. Lalu di sini ada ID dengan perintah empty run. Di sini perintah ini adalah perintah untuk mengacak dan mengambil angka-angka random dari angka 1 sampai dengan 90000. Di sini kami membuat ini sebagai nilai dari ID peminjaman karena di sini ID peminjaman merupakan primary key pada tabel peminjaman dalam database. Lalu ada perintah query dengan perintah insert into peminjaman, ID peminjam, NIM, nama, nomor buku, tanggal peminjam, dan tanggal kembali, di mana nilainya itu akan diisi dengan ID adalah dari sini, lalu NIM, nama, nomor buku yang akan diisikan nanti ketika kita menginput data, lalu di sini ada perintah now untuk mengisi tanggal pinjam, yang ini akan menampilkan tanggal peminjaman, bulan peminjaman, dan tahun peminjaman saat kita melakukan peminjaman. Lalu ada MySQL query. Di sini dia akan melakukan pengecekan database dan perintah query yang telah kita buat. Dan jika query ini betul, dia akan masuk ke sini. Ketika betul, dia akan menampilkan alert dengan tulisan data berhasil disimpan, dan ketika gagal, maka data tidak berhasil disimpan. Setelah itu di halaman login, kami membuat beberapa tag lagi, dan di dalamnya terdapat tag PHP dengan include koneksi untuk menghubungkan ke database. Lalu terdapat sebuah div dengan kelas content login, di dalamnya terdapat tabel dengan form action-nya yaitu checklogin.php. Di sini tampilan tabelnya ada login anggota di bagian atas yang kami gunakan sebagai judul, lalu di bagian baris pertama ada username, kedua ada password. Di bagian cek login PHP ini adalah file yang membantu kita mengecek apakah username dan password yang kita masukkan berada dalam database atau tidak. Di sini adalah ada variabel username dan password yang masing-masing nilainya diambil dari file login.php. Di bagian cek login ini ada pula variabel query dengan perintah MySQL query, ID MySQL pengecekan database, lalu perintah MySQL select bintang from anggota, di mana ketika username ini sama dengan username yang kita masukkan dan passwordnya juga sama, maka kami membuat sebuah variabel key dengan MySQL fetch array untuk mengecek data-data yang ada di dalam tabel anggota. Lalu variabel nama nilainya yaitu key username. Sini berfungsi ketika kita memasukkan username yang sama dalam database yang telah kita buat, maka dia akan menampilkan alert selamat datang, dan ketika username dan password salah, maka akan muncul script alert username atau password salah. Setelah itu, ketika kita berhasil login, maka kita akan menuju ke halaman dashboard admin.php. Di halaman ini hampir sama seperti halaman index.php. Ada perintah php koneksi.php untuk menghubungkan ke database. Lalu di bagian sebelah kiri ada anggota, tambah buku, data peminjaman, logout. Di sebelah kanan adalah perintah PHP yang akan menampilkan file-file ketika kita mengklik contoh tambah anggota, tambah buku, dan data peminjaman. Di sini ketika kita mengklik logout, maka dia akan kembali ke halaman index.php. Di bagian tambah anggota dengan nama file iAnggota ini, dia akan menampilkan dua buah tabel. Yang pertama itu tabel untuk memasukkan data anggota ketika kita ingin menambahkan
anggota baru. Lalu di bagian tabel kedua di bawahnya dia akan menampilkan data-data anggota yang ada dalam database yang telah kita isi dan akan ditampilkan dalam tabel tersebut. Setelah itu di bagian tabel pertama ini ada form action dengan nama file yaitu tambah-anggota.php. Di tambah-anggota.php ini adalah perintah-perintah MySQL dan PHP yang akan bantu kita untuk memasukkan data yang telah kita inputkan ke dalam database. Di sini adalah include koneksi PHP dan ada beberapa variabel seperti name, nama, tanggal lahir, tempat lahir, user, password, telepon, dan email yang masing-masing nilainya diambil dari ianggota.php ini. Setelah itu ada variabel query dengan perintah MySQL insert into anggota dengan name, nama, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, username, password, telepon, dan email dengan nilainya yaitu nilai yang kita inputkan pada saat ingin menambahkan anggota. Lalu dia melakukan koneksi dan melakukan pengecekan. Jika data berhasil disimpan atau data yang kita masukkan benar, maka akan muncul alert berupa data berhasil disimpan, dan ketika salah akan muncul data tidak berhasil disimpan. Selanjutnya di bagian i buku.php, di sini akan tampil dua buah tabel. Yang pertama itu tabel untuk masukkan data buku, dan yang kedua adalah untuk menampilkan data-data buku yang berada dalam database yang telah kita buat di tabel buku. Di tabel yang pertama ini terdapat form action simpan.php. Di bagian simpan.php ini adalah perintah-perintah yang hampir mirip dengan simpan peminjaman dan ianggota, di mana di dalamnya terdapat include koneksi.php dan beberapa variabel seperti nomor buku, judul, pengarang, dan penerbit, dan masing-masing nilainya diambil dari tabel e-buku. Diambil dari file ibuku.php. Lalu ada variabel query dengan perintah insert into buku untuk menambahkan nilai ke dalam nomor buku, judul buku, penerbit, pengarang dengan nilai yang akan kita inputkan ketika ingin menambahkan buku. Lalu akan melakukan pengecekan, dan ketika berhasil maka data berhasil disimpan, dan jika tidak maka data tidak berhasil disimpan. Di bagian i-peminjaman, ini adalah file untuk menampilkan data-data penyimpanan. Dia akan menampilkan data peminjam. Di sini perintahnya hampir mirip dengan bagian buku.php yang akan menampilkan data-data yang berada dalam tabel peminjam yang terdapat dalam database yang telah kami buat. Lalu di sini perintah PHP-nya ambil data MySQL query, perintah yang hampir sama dengan sebelumnya, yaitu akan menampilkan semua data yang berada dalam tabel peminjam dan menampilkannya dalam sebuah tabel. Setelah itu di bagian ini adalah file CSS yang mengatur tampilan dari website yang telah kami buat. Dan sekarang kami akan melakukan demonstrasi ketika memasuki website perpustakaan yang telah kami buat. Ini adalah halaman index PHP atau halaman utama. Sebagian sebelah kiri terdapat pengunjung, login. Pengunjung adalah halaman pengunjung. Ini adalah halaman login. Lalu di sini terdapat buku, halaman buku. Ini adalah data-data buku yang telah kami masukkan sebelumnya. Lalu di sini adalah data peminjaman. Di sini bagian pertama untuk menginputkan data peminjaman ketika kita akan melakukan peminjaman dan akan muncul data-data siapa-siapa saja yang telah melakukan peminjaman. Contohnya seperti ini.
buku di sini kami ambil nilai dari primary key-nya itu nomor buku. Dan data berhasil disimpan, maka akan muncul di bagian sini. Selanjutnya kita ke halaman login. Ini adalah username dan password yang berada dalam database anggota, tabel anggota. Berhasil login. Sekarang kita berada di halaman dashboard admin.php. Ini adalah halaman tambah anggota. Ini adalah data-data anggota yang telah kami masukkan, dan ini adalah cara kita untuk menambahkan anggota ke dalam database. Ketika datanya berhasil disimpan, maka akan muncul di dalam tabel yang telah kami buat sebelumnya. Lalu di halaman tambah buku, di sini ada data-data buku yang telah kami tambahkan, dan ketika kami ingin menambahkan lagi, tinggal mengisinya di sini. Sini data berhasil disimpan dan akan muncul di sini HTML. Ini adalah data-data peminjaman yang telah melakukan peminjaman dalam website yang telah kami buat. Ini ketika kita mengklik logout, maka dia akan kembali ke halaman index.php. Demikian program yang telah kami buat. Terima kasih.